Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak ini, nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan nikmat ini bisa kita gunakan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita juga berharap selalu di atas sunnah-sunnahnya dan meninggal di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita melanjutkan kajian kita nih. Sebelum saya masuk ke kitab Sama'il dan kitab Salat, saya mengingatkan masalah akidah nih, insya Allah, yaitu Quran surah Al-A'raf ayat 54. Ini adalah ayat pertama yang diangkat di kitab Minhajul Muslim. Kebetulan saya di salah satu masjid menyampaikan kitab Minhajul Muslim. Minhajul Muslim berarti jalan hidup seorang muslim. Ada kitab yang singkat, ya, kitab yang simpel, kurikulumnya bagus. Memang bukan untuk yang penuntut ilmu mendalam, tapi untuk permukaan-permukaan kayak kita. Itu cocok insya Allah. Ya. Dan saya sampaikan ini di salah satu masjid yang di kampung banget masjidnya. Ya. Masjidnya di kampung banget. Kalau di sini jangan pelajaran akhirnya kan lewat kitab Tauhid, masya Allah, ya, 67 bab. Tapi di kitab Minhajul Muslim itu simpel, sederhana. Di antara yang diangkat pertama kali adalah Quran surah Al-A'raf ayat 54. Itu ayat pertama yang diangkat. Ini untuk mengingatkan kita semua bahwa yang menyuruh kita beriman kepada Allah itu ya Allah sendiri. Dan ini menjadi penting. Ini menjadi penting pengetahuan ini. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayam, di dalam 6 masa. Adapun 6 masa atau 6 hari itu urusan akidah yang dalam, kita tidak membahas di situ. Bagi Allah tentu saja mudah, kun fayakun selesai. Tetapi kenapa di sini disebutkan fi sittati ayam, ada pembahasan tersendiri. Dan itu bukan pembahasan kita. Kemudian yusil laila nahara yatlubuhu hasisa, yang memasukkan malam kepada siang dan sebaliknya dengan cepat. Wasamsa wal qamar wa nujuma musahharatu bi amri, musahharatin bi amri. Adapun Allah menciptakan juga matahari, kemudian bulan, bintang-bintang, dan semua itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul khalq wal amr, adalah hak Allah untuk menciptakan dan memerintahkan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Nah, Bapak Ibu sedaya, ayat ini memberi penegasan kepada kita bahwa Rabb kita itu Allah. Jangan sudah belajar di kitab Tauhid tentang definisi Rabb. Adapun saya menyampaikan ini mencoba untuk membuat metodologi yang kira-kira mudah dipahami. Kalau saya katakan kepada panjenengan, arti Rabb adalah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengurus, yang mengatur, yang memberikan rizki, tentu ini pemahaman yang selama ini jangan pahami. Tapi kalau di masyarakat awam, kadang-kadang menerima itu tuh sulit sekali. Nah, kalau saya bertanya kepada panjenengan begini, mungkin akan lebih mudah dipahami. Ini sekali lagi saya mengingatkan, karena ini pondasi dari apa yang kita baca seluruhnya. Saya bertanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi. Mereka menjawab Allah. Siapa yang menciptakan apa-apa yang ada di antara keduanya? Maka pasti akan menjawab juga Allah. Kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian yang menciptakan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka yang menjadi pemilik mutlak atas langit, bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya siapa?
Siapa? Allah nggih. Allah. Jadi Allah menciptakan, Allah juga memiliki. Berarti yang memiliki kita siapa? Allah. Yang memiliki anak kita? Allah. Yang memiliki lingkungan kita juga Allah. Berarti kalau begitu Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, berhak nggak Allah mengatur? Berhak. Berarti yang mengatur langit Allah, yang mengatur bumi, yang mengatur di antara keduanya, yang mengatur kita sehat atau sakit, yang mengatur anak kita sehat atau tidak, Allah semuanya. Itu berarti Allah Maha mengatur. Kenapa ini saya sampaikan di tempat tersebut? Karena saya ingin sebenarnya menyampaikan akidah dengan cara yang sederhana. Sebagian masyarakat kita masih sangat yakin bahwa ada yang mengatur, menguasai selain Allah. Setidaknya berbagi Allah dengan yang lain. Sebagaimana orang membuat sesajian di Laut Kidul misalnya. Tapi ketika mereka diajak bicara, berarti yang berhak mengatur siapa? Allah. Yang mengatur gunung, Allah. Yang mengatur laut, Allah. Akhirnya ternyata itu timbul kesadaran sendiri. Buktinya kesaksian di antara mereka datang ke saya, tuh Ustaz, saya sejak mendengar apa yang jenengan tanyakan kemarin, saya kok jadi khawatir dengan apa yang sudah lalu gitu. Ya memang kadang-kadang jadi daya agak susah juga nih. Nguri-nguri budaya dengan menjadikan itu sama dengan syariat itu kadang-kadang agak susah. Kadang-kadang agak susah. Kenyataannya jadi kesannya agak berseberangan. Iya kan Bapak Ibu? Masih sangat kental yang namanya menyembelih kerbau, kemudian kepalanya dibawa untuk dilarung, itu masih sampai hari ini. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang berhak mengatur? Kalau yang memiliki, menciptakan, yang memiliki Allah, maka yang berhak mengatur juga Allah. Berarti tidak ada yang ikut-ikutan mengatur selain. Itulah hakikat tauhid, Bapak Ibu. Yang karena itu kita diciptakan, yang karena itu kita diciptakan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka saya mengingatkan kepada panjenengan semua untuk berhati-hati di bab itu. Kita belajar kitab sholat, belajar tentang sama'il dan lain-lain. Kalau bagian itu ketinggalan repot. Nah itu pembukaan ya, mudah-mudahan menjadi pengingat.